Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya Hafiz, senang sekali bisa menyapa pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, dan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Andai pun ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, dan kita diberikan pemahaman oleh Allah untuk bisa menggali ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala dalam program kita, yaitu Serambi Islami Mutiara Hati. Ya. Alhamdulillah, pagi hari ini bersama ibu, bapak, dan abang-abang, adik-adik semua, yang alhamdulillah saya sudah dihadirkan oleh semua jamaah yang hadir di studio ini. Dan saya ingin sapa dulu jamaah yang sudah hadir. Yang pertama adalah pengurus besar PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majelis Taklim Khairul Ummah Jati Asih Bekasi, pimpinan Ibu Sri Naryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majelis Taklim Nurul Hikmah, pimpinan Ibu Erni Setiawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikutnya Majelis Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah, pastinya pemirsa di rumah juga sedang menyaksikan kita, dan insya Allah hari ini kita akan bahas tema kita, yaitu kesolehan dan kemajuan, tentunya bersama guru kita yang subhanallah sudah siap ingin memberikan pencerahan untuk kita semuanya, yaitu Kolsus Dr. HM Kemal Syah MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, alhamdulillah diizinkan oleh Allah berjumpa kembali dengan Ustadz. Ya. Mudah-mudahan terus-terusan. Amin, insya Allah. Biar saya terus belajar sama. Ya, insya Allah. Amin, amin ya Allah. Dan baiklah, buat pemirsa yang di rumah maupun yang ada di studio ini, kita awali dengan keberkahan untuk sama-sama kita lihat dan kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat An-Nur ayat 55 oleh qori kita, yaitu Ustadz Mahfuzul Khuluki. Silakan Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil
Alamin. Terima kasih buat pemirsa yang masih mau melihat program ini. Semoga ini jadi manfaat buat kita semuanya. Dan terima kasih juga buat Ustadz Mahfuzul Huluki. Ya, sama-sama sudah kita dengar pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan langsung saja kita bahas tema kita, yaitu kesolehan dan kemajuan. Dan tadi sudah dibacakan suratnya. Ustadz, ada kaitan apa yang bisa dijelaskan? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kita semua berlindung kepada Allah dari kalimat yang memang tidak disuka oleh Allah. Kita berlindung kepada Allah dari setiap pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan arahan Allah. Dan kita berlindung kepada Allah dari perbuatan yang Allah marah atau membenci karenanya. Mudah-mudahan di pagi hari yang berbahagia ini, semua yang hadir Allah berikan sehat walafiat. Amin ya Allah. Semua pemirsa di rumah dimanapun berada tentunya, kita doakan semoga panjang umur, sehat walafiat. Apa yang menjadikan harapan, insya Allah terkabulkan. Di kesempatan pagi hari ini tentunya sesuai dengan tadi kita berbicara bahwa tema atau bahasan kita adalah kesalehan dan kemajuan. Begitu berbicara tentang kesolehan, soleh itu apa? Sesungguhnya soleh itu adalah perbuatan yang baik. Hanya kan kesolehan kata manusia belum tentu soleh di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan itu baik dalam pandangan manusia, tapi belum tentu masuk kriteria baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberi itu baik, ya. Tapi ketika memberi itu baik, dikotori dengan lisan, nih loh. Suami pada istri, nih jangan dihabisin. Bingung istri, suami ngasih uang, ngasih cuma 100.000, jangan dihabisin. 1 bulan silakan, kan bingung. Zaman sekarang 1 bulan 100.000, belanja harus ada daging tiap hari, udah cilaka itu istri. 100.000 supaya nggak habis dilaminating, Bu. Ya. Atau memberi sesuatu pada orang lain, orang menyatakan bagus dia dari jarak jauh melihat orang itu pemberi, tapi kata-kata muncul, kalau kamu nggak ada saya, kamu miskin terus. Nih, saya hidupin kamu. Sakit hati. Pemberinya nggak banyak, cuma ngasih 10.000, tapi omongannya sakitnya sampai akhirat. Sakitnya aku di sini. Gitu, ya. Jadi sekali lagi, amal soleh kata kita belum tentu soleh dalam pandangan Allah. Yang kita akan bicarakan sekarang, amal soleh sesuai dengan pandangan Allah, yang karenanya Allah akan memberikan kemajuan fid dunya wal akhirah tentunya. Nah, barusan dibacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat An-Nur ayat 55 ya oleh Ustadz Mahfuz. Insya Allah apa yang kami akan sampaikan ini tentunya sebatas terjemah. Terjemah juga kami hanya sekedar membaca dan belajar dari guru yang telah memberikan pada kami. Artinya amat terbatas. Guru lebih hebat daripada saya pribadi. Ya saya tidak seberapa dibanding dengan guru. Apalagi dibanding dengan Allah yang punya firman ini. Karenanya tolong maklum dari seluruh yang mendengarkan dengan keterbatasan kami ini. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Kalau secara keseluruhan ayat tadi sudah dibaca sudah oleh qari tentunya. Ya kami coba untuk menerjemahkannya. Wa'adallahu, Allah telah menjanjikan. Atau Allah janji nih gitu bahasanya. Kepada siapa? Alladzina amanu minkum. Kepada orang-orang yang beriman dari kamu sekalian. Artinya ada sebagian beriman, ada yang tidak beriman. Gitu. Apa janji Allah? Oh ternyata bukan sekedar beriman saja. Tapi ada wa'amilus salihati. Dan orang-orang yang beramal saleh. Kata-katanya iman, amal, saleh di sana. Apa janjinya? La yastakhlifannahum fil ardi. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh Dia akan menjadikan mereka itu berkuasa. Jadi khalifah, ya. Kamas takhlafal ladina min qablihim, sebagaimana Allah sudah berikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Ya, sebelum mereka siapa? Ya sebelum ya kita-kita sekalian diantaranya gitu ya. Gitu.
wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Mungkin sekaligus saya coba untuk membaca yang ini ya. Apa di sini Allah katakan ya, dan sungguh di sini dikatakan ya, dan sungguh dia akan meneguhkan. Apa yang diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lahum, bagi mereka, dinahumul ladzir tada lahum, gitu. Allah akan meneguhkan mereka dengan agama yang memang sudah agama yang diridhoi oleh Allah, gitu. Keimanan dia, amal soleh yang dia lakukan berdasarkan agama. Agama apa? Yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna dina indallahil Islam. Selanjutnya apa? Selanjutnya wala yubaddilannahum, dan Allah benar-benar akan mengubah keadaan, ya. Allah benar-benar akan mengubah keadaan, ya. Keadaan siapa? Keadaan mereka tadi, yang tadi beriman dan beramal soleh tadi. Mim ba'di khaufihim, dari mereka ketakutan, keadaan takut menjadi apa? Di sini dikatakan amna, menjadi aman sentosa. Jadi beriman, beramal soleh, Allah janjikan dia akan dijadikan penguasa. Serta Allah akan kukuhkan, Allah akan kuatkan, Allah akan mantapkan apa? Agama yang keyakinan dalam agamanya itu. Dan Allah akan singkirkan, Allah pinggirkan ya apa? Yang tadinya takut, menggantinya dengan aman sentosa, ya. Ini. Ya'budunani. Nah, mereka itu tetap menyembah aku, kata Allah. Jadi sekali lagi, kalau toh dia sudah diberikan kekuasaan, kemudian dia dijadikan aman, sejahtera dan sentosa, tetap mereka tidak kufur, tidak ingkar. Ini nih yang Allah katakan, ya. Apa? Ya'budunani. Mereka itu tetap menyembah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. La yusyrikuna bi syai'an. Dan dia tidak sekali-kali, tidak sama sekali mensekutukan aku dengan sesuatu apapun juga. Mentang-mentang sudah punya rumah, mentang-mentang sudah mewah kehidupannya, uang melimpah, jabatan serta kemuliaan begitu tinggi di hadapan manusia, tidak, tetap dia beribadah kepadaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku singkirkan semua itu. Aku berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Bulan Ramadan tiba, puasa aku. Timbang masa sakit pusing aja, masa nggak puasa. Korengan sedikit, masa kutilan nggak puasa. Gitu, ya, itu. Minggir, disingkirkan itu seluruhnya oleh dirinya. Nih, tidak ada sesuatu kemegahan, kemuliaan, kehebatan dalam pandangan manusia tidak mengubah dia tetap la ilaha illallah. Itu bahasanya. Di sini yang dimaksud dengan la yusyriku nabi syai'an. Wa man kafara ba'da zalika, dan barang siapa yang kufur setelah itu, kufur setelah datang keterangan ini, kufur setelah dia dapatkan sesuatu, apa? Faulaika humul fasiqun. Maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Apa orang yang fasik itu? Orang yang fasik itu beriman, tapi dia maksiat. Orang itu percaya pada Allah, beragama Islam, akan tetapi hidupnya bergelimang dengan dosa. Bisa jadi sekarang dia sholat, tapi nanti dia maksiat. Terus begitu, dia tidak bisa meninggalkan kemaksiatan itu. Ini namanya fasik. Hati-hati. Hati-hati. Boleh jadi kita, boleh jadi Kemal. Ya, boleh jadi saya nggak nunjuk yang lain. Enggak, boleh jadi kita maksudnya. Hati-hati di sini, ya. Jadi ketika kita berbuat udah dosa, taat dosa terus dikerjakan, ini sesungguhnya kita sudah ingkar. Orang-orang yang ingkar tadi katakan, orang-orang yang kufur, ya, setelah Allah berikan keterangan ini. Baiklah jamaah rahimakumullah, para pemirsa dimanapun berada. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita setidaknya ada 4 poin utama yang harus menjadikan perhatian kita. Poin yang pertama, siapa saja yang beriman, beramal soleh, harus syaratnya itu kan iman dulu, beramal soleh. Ya, jadi ini yang dikatakan di awal, ketika seorang berbuat
kebaikan, yang dikatakan amal soleh, belum tentu di sisi Allah diterima. Kenapa? Kalau kita tidak menyandarkan amal itu kepada Allah. Makanya ketika kita akan memberikan sesuatu, ya Allah, bismillah, kami melaksanakan ini. Aku ingin memberi walaupun 1 gelas air, aku berikan kepada si fulan. Ya Allah, karenamu. Aku punya air ini karena engkau memberikan. Aku siap melangkah ini juga karenamu mengizinkan. Karena hakikatnya hidupku, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan ketika aku berikan ini pun, aku tak berharap dari dia, tak berharap dari yang melihat, aku hanya berharap mencari ridhamu. Inilah amal soleh yang sesungguhnya. Nah, amal soleh yang seperti inilah gitu, yang akan menghantarkan hamba itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu layastakhlifannahum tadi. Mereka itu akan mendapatkan kekuasaan tadi, yang bertakwa, yang taat, ya. Nah, kalau dia mendapatkan seperti ini, insya Allah ada ciri kekuasaan yang didapat oleh orang yang beriman beramal soleh. Ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Diangkat ketakutan, diangkat kekhawatiran, menjadi aman sentosa, tenang dalam hidupnya itu. Enggak dia ngelihat yang lain, merasa iri, dengki, tidak. Dia berjalan lurus, tak pernah dia takut akan sesuatu yang hak, dia katakan hak. Qulil haqqa walau kana murran. Aku katakan yang benar, walaupun mungkin perih dirasa oleh diriku ini. Itu bahasanya. Atau diri yang lain. Ya, saya pikir untuk awal itu lah ya. Gitu. Semua ini saya bingung tercengang atau ngantuk ya. Khusyuk banget ya, sampai saking khusyuknya. Tertunduk sampai dengar ayat dibacakan, masya Allah begini, kita pikir benar-benar apa, meresapi. Wajilat qulubuhum, wah, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum iman. Ternyata ngantuk katanya. Baik. Tapi mudah-mudahan yang di rumah nggak ngantuk ya, harus segar karena ilmu akan mudah masuk apabila kita dalam keadaan segar. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan kembali. Tetap di Serambi Islami Mutiara Hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat pemirsa yang masih setia, dan kita lanjutkan kembali. Tadi udah ada 4 poin yang disampaikan mengenai orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu mendapatkan kekuasaan, terus mendapatkan hilang rasa takut dan diberikan keamanan, dan juga kalau yang kufur dicap fasik. Ya, ya. Ini janji Allah untuk kita. Ya. Jadi 4 hal itu sudah sampai barusan ya. Iman, amal soleh, betul. Allah janjikan kekuasaan, kemudian Allah cabut, angkat rasa takutnya, diberikan aman. Pokoknya aman semua sisi. Sentosa, jadi aman sentosa. Dan ada yang keempat, pesan di sini itu adalah jangan sekali-kali kita kufur. Kan kita tahu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Azab yang Allah akan berikan. Tapi di sini dikatakan ulaika humul fasikun, ya. Jadi mereka-mereka ini kategorinya kalau sekiranya kufur, maka dia sudah distempel sama Allah orang fasik. Orang fasik itu akan masuk neraka Allah tentunya. Dia tidak akan mendapatkan kemajuan di akhirat. Kan kita ini sebetulnya kan sedang mengarah pada kemajuan, suatu kemajuan fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu sebetulnya kemajuan dunia akhirat gitu, kebahagiaan dunia akhirat gitu. Maju dengan arti kata di dunia kita dapatkan, mungkin tak seberapa kita bicara tentang rizki. Nah, tapi nanti di akhirat maju pesat. Berlipat ganda Allah berikan dengan surganya gitu kan. Bangunan-bangunan istana yang megah luar biasa. Di mana kita di sana tidak pernah akan ada kesedihan. Yang adalah kebahagiaan. Di sana tak pernah ada ketakutan, tapi yang ada adalah keamanan. Kehidupan kita sentosa di sana. Sentosa itu kalau bahasa kita sudah tidak ada sesuatu lagi yang kalau dalam kita ini kekurangan sedikit pun juga tidak ada. Tidak ada kekhawatiran sedikit pun juga ya yang ada. Baik ini. Nah, cuman
Sekarang kita berbicara tentang apa sih bentuk-bentuk amal soleh itu. Gitu. Apa yang dikatakan amal soleh? Itu seluruh aspek kehidupan manusia yang kalau kita berbuat itu adalah merupakan kebaikan, itu adalah amal soleh. Membuang sampah itu amal soleh. Gitu. Makanya kenapa kok terjadi banjir? Karena amal salah. Betul nggak kira-kira? Kenapa banjir? Karena amal Salah. Apa salahnya? Bukan buang sampah saja, gitu lanjutnya. Nebang pohon, amal baik, amal salah. Nebang pohon itu bisa jadi amal salah ketika yang seharusnya tanaman di situ subur, dijaga, dilestarikan, hutan lindung, kenapa serapan air, tapi sama kita dibongkar, diambil, dijual hanya sekedar untuk perut belaka. Jadi amal salah. Ada tempat-tempat yang memang harus ditebang. Apa contohnya? Jagung, ambil, tanam jagung, masa biarkan, tidak boleh, kasihan dia, jagung. Ya, nggak bisa, tidak bisa. Ya, tapi pohon-pohon besar yang memang harusnya dilestarikan, ternyata ditebang, amal salah jadinya. Ya, amal salah. Menatap amal soleh atau amal salah menatap? Menatap. Bisa amal soleh, bisa amal salah. Orang tidak kenal, kita lewat, selewat kita lihat, barangkali saudara kita, barangkali tetangga kita, masa kita tidak menyapanya, masa kita tidak memberikan senyum pada saudaramu kan sodakoh, begitu. Gitu. Tapi ketika nggak kenal, kita lihat, wis buset, mantap banget, sambil begini, hati-hati kayak gituan. Ya, jadi amal soleh luas. Melangkah, berjalan ke pasar, bisa jadi amal salah, bisa jadi amal soleh. Itu. Amal solehnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niat di pasar untuk apa? Ya Allah, aku akan beli barang orang yang berharap laku barangnya. Itu sudah awal hebat. Belum beli, itu sudah dapat pahala di sisi Allah itu. Jadi hatinya sudah beramal soleh itu. Hatinya. Ya Allah, saya pengen di rumah itu ada cobek. Nah, kita mau beli ulekan. Niat, ya Allah, ulekan saya masih terpakai. Namun saya suka kasihan kalau melihat orang yang jualan ulekan, betul nggak kira-kira? Batu gede-gede dia bawa pakai tali tambang, yang jualnya rata-rata orang tua, rata-rata. Kalau ketemu saya akan borong, bagus itu, bagus, itu amal soleh, gitu ya. Tapi kalau tiap hari kayak gituan, ya bisa jadi amal salah, gitu ya. Ya beli coet sebanyak itu untuk apa, gitu? Kalau dia, gitu ya. Kenapa salahnya? Salahnya suami akan bertanya, Mama kenapa beli coet tiap hari katanya gitu ya. Untuk apa gitu ya. Itu amal. Jadi seorang prajurit tentara, dia pergi bertugas di perbatasan. Taruh seorang prajurit tentara atau seorang penerbang, terbang dia. Ya Allah, ketika start engine, cek, udah siap, dia ada di dalam di kokpit. Dari Efron dia bergerak menuju runway, kemudian dia melesat tas terbang. Ya, dia melihat bagaimana untuk menjaga kedaulatan di dirgantara semua. Dari awal dia bicara, ya Allah, negara ini Engkau berikan kepada kami semua. Kami diberikan tugas, Engkau takdirkan aku menjadi angkatan udara sebagai seorang penerbang kami, ya Allah. Kebetulan tugas kami untuk saat sekarang untuk coba patroli, gitu. Bahasa patroli udara lah, bahasa kita gitu ya. Nah, untuk melihat, bismillah ya Allah, semoga tidak ada dari negara luar yang masuk menerobos pada wilayah kami, wilayah yang berdaulat ini. Dia coba untuk berjalan, mudah-mudahan dengan terbangnya kami tidak ada orang yang berani, tidak ada pesawat lain masuk ke wilayah kita. Artinya kita berwibawa, bismillah ya Allah, amankan. Sudah beribadah amal soleh ini. Amal soleh. Supir, mohon maaf, supir. Sebelum berangkat, ya Allah, banyak anak sekolah, ada pegawai, ada yang punya kendaraan, tidak punya kendaraan, banyak punya kendaraan, tapi di tengah kota Jakarta mungkin macet. Dia memilih ditaruh dulu mungkin di salah satu tempat, kemudian dia naiklah. Bismillah ya Allah, aku membawa mereka. Mudah-mudahan jangan sampai mereka terlambat. Aku bawa, hantarkan mereka. Amal soleh itu. Duduk di tempat ini, di serambi Islami seperti ini, amal yang lebih soleh ini. Subhanallah. Ya, bahkan berubah dari soleh, paham? Jadi solehah. Jadi, maksud saya dari sini kan saya ngomong dari sini berubah dari soleh jadi solehah. Iya kan, masa ibu soleh, ini kan solehah. Baik jamaah rahimakumullah. Seluruh aspek kehidupan, masak ibu jadi amal soleh, semua jadi amal soleh. Ya, dengan catatan tentunya semua yang kita kerjakan sandarkan pada Allah, mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau sudah seperti ini,
bekerja di institusi manapun juga, mahasiswa ya belajar ya Allah ilmu. Jadi bukan hanya sekedar yang aku tuju adalah ijazah, bukan. Ya, bukan sekedar bagaimana caranya aku dapatkan IPK bagus, tidak itu aja. Tapi bagaimana aku bisa mendapatkan ilmu dan ilmu itu manfaat. Untuk apa? Aku aplikasikan dalam kehidupan pribadi, keluarga, berbangsa, bernegara. Itu niatkan dari awal. Itu sudah nilai bagus. Ya, terlepas apakah sampai nanti menjadi sarjana ataupun tidak. Karena kan setiap manusia tidak tahu kapan umurnya dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ibadah, ya. Maaf, seorang istri, suami datang dari kantor, mau masuk pintu, ibu tahu, ibu ngebukain cepat-cepat pintu. Suami saya sudah capek di kantor, sudah kerja berat kerjanya mencari nafkah buatku. Jangan sempat suamiku juga direpotkan membuka pintu, aku bukakan. Ibu bukain, dapat pahala ibu. Cuman pertanyaannya, kalau suami kantornya dekat, bolak-balik, ibu nggak buka. Ya, hal kecil. Di rumah nyapu, ngepel, sambil kita coba membaca salawat Nabi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, itu semua menjadi amal soleh, subhanallah. Dengan tetangga menghadiri arisan, sepanjang di arisan tidak gibah, tidak fitnah, itu amal soleh semuanya. Kasihan ya Allah, ada tetangga yang ingin beli sesuatu, untuk punya uang langsung tidak punya. Dengan cara arisan ini, alhamdulillah, dia yang dapat, saya dapat, kita tahu ibu itu butuh. Ibu ambil aja sama ibu, biarin. Tapi tetap ya Bu ya, tiap bulan bayar alisannya gitu. Gitu maksud saya. Ya, banyak amal soleh. Ya, tukang ojek dimanapun juga itu bisa jadi amal soleh sebetulnya. Ya, tapi jadi amal salah, asik. Aku menanti. Itu yang manis-manis suka datang. Aduh, nungguin kapan saya, ayo. Kenapa? Sedap kalau ngebonceng dia, asik. Kalau sudah seperti itu, syahwat yang muncul, haram hukumnya. Itu bahasa. Itu bahaya itu. Bahaya. Tidak, hati-hati. Wahai segenap yang bekerja di ojek ya, hati-hati. Ya, kayak gitu ya. Iya. Gitu. Giliran nenek-nenek yang dipangku kayak kita, Nek, agak ke belakangan dong dikit. Gitu. Nek, jangan nempel-nempel nenek, ayo, jangan gitu. Ya, gitu. Tapi giliran yang agak mantep, Dek, tolong pegang kuat-kuat ya, gitu. Begitu megang ke bawah, jangan ke situ. Itu nanti kalau direm, adek nanti jatuh. Langsung aja pegang sama akang. Aduh, masalah. Hati-hati. Bukan amal salah, jadi amal salah itu. Celaka nantinya. Iya, emang beda. Beda. Ya, memang beda. Kalau anak muda gitu, perempuan masih muda, itu kalau memang pegangan yang dipegang bahu. Kalau nenek-nenek kadang jaket. Jadi. Ya. Ini bisa ngomong gini, ini kelihatannya punya pengalaman. Ya, baik jamaah rahimakumullah, pemirsa dimanapun berada tentunya dan segenap hadirin yang ada di studio ini. Orang-orang yang beramal soleh tentunya banyak sekali. Intinya begini, dari masing-masing kita itu ada pekerjaan, dari masing-masing kita itu ada etika dalam bekerja, dari masing-masing kita ada rule-nya. Kita tuh ada bahasa kita ini mungkin ada aturan bermain dari masing-masing pekerja kita. Ikuti aturan itu, insya Allah. Tapi ingat, bermainlah dengan hati. Hati apa? Maksudnya niat yang baik. Dan kerjakan sesuai dengan aturannya. Dan maaf, cerdas berpikir, itu akan menjadikan budaya yang indah ditatap orang. Ya. Kalau sekiranya kita berjalan, kemudian ada orang tua, kemudian kita jalan di antara mereka, kemudian sambil sedikit membungkuk, permisi. Ini kecerdasan. Boleh nggak kira kita jalan tanpa pakai permisi, kita lewat saja mereka? Boleh. Nggak ada larangan. Nggak ada larangan itu. Nggak ada larangan. Tapi ketika kita menggunakan kecerdasan, orang tua harus dihormat. Itu bernilai ibadah nantinya. Bagus ya. Saya pikir ini mungkin kita bicara ibadah, makna ibadah secara keseluruhan ini. Di seluruh aspek yang mungkin banyak yang belum kita sebutkan. Tapi semua bisa bernilai ibadah dengan catatan apa yang kita lakukan itu betul-betul tidak dilarang oleh agama, catatan betul, tidak haram, ya, dan di jalan diniatkan untuk Allah karena Allah. Itu menjadi amal soleh namanya. Yang dimaksud tadi, ya, iman dan amal soleh. Ya. Baik Ustaz, tadi di ayat yang tadi sudah dijelaskan nih, saya tarik sebuah pertanyaan dari ayat itu, bahwasanya siapa saja yang soleh, siapa yang beriman dan soleh, dia akan mendapatkan kekuasaan seperti itu. Tapi yang terjadi banyak
orang yang memiliki kekuasaan, tapi secara keimanan dan kesolehannya kurang. Gimana itu? Ya, sabar Ustaz ya. Sabar Ustaz. Oh, sadar. Ya, sadar, sabar. Gitu ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, nanti Ustaz Kemal akan menjelaskan lagi, tapi tentunya setelah yang satu ini. Tetap di Serambi Islami, Mutiara Hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat pemirsa yang masih setia. Dan gimana tuh Ustaz jawabannya? Ya. Ini perlu dijawab, tapi sebelumnya harus ada batasan jawaban, biar menarik benang merahnya jelas. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, ya kita suruh baca dulu santri deh, ya. Santri Yudi boleh untuk baca ini, ya. Santri Yudi dari Pondok Pesantren Papan ini, ya. Oh iya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Ini bahwa Allah menciptakan manusia itu untuk jadi khalifah di muka bumi ini. Jadi tidak berbicara bahwa beriman dan tidak beriman, gitu. Ya. Jadi ketika berbicara penguasa, ya tadi yang ditanyakan. Jadi makna penguasa ini bukan berbicara kepada kemajuan, ya. Kita berbicara penguasa. Kalau tadi pertanyaannya ada penguasa, bahwa memang menjadi khalifah. Iya. Manusia mau beriman mau nggak beriman, pokoknya diciptakan untuk jadi khalifah di muka bumi ini, gitu. Tapi di ayat surat An-Nur ayat 55 ini Allah memberikan gambaran kalau orang beriman beramal soleh semuanya dilakukan karena Allah, untuk Allah. Dia menyadari itu semua dasarnya adalah iman tadi, maka Allah berikan kekuasaan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan yang akan membawa orang bukan takut, tapi orang akan aman sentosa, gitu. Tapi sebaliknya, ketika ada orang yang ternyata dia tidak iman, bukan amal soleh, kelihatannya amal soleh, tapi tidak dengan iman, gitu bahasanya, maka ya Allah katakan ini termasuk ke dalam keadaan ingkar, gitu. Ingkar, kelihatannya mungkin, tapi sesungguhnya dia tidak, ya. Di kita mah tidak, insya Allah di kita tidak. Cuman kita mungkin suka mendengar ada beberapa orang yang diberikan anugerah, gitu. Tapi orang itu ternyata nggak iman, nggak takwa, nggak beramal soleh. Justru lebih ke arah keburukan yang ada pada dirinya. Yaitu yang dikatakan dengan fasik lah tadi. Apa kira-kiranya? Itu yang dikategorikan dengan istidraj. Artinya kamu mau berdasarkan kemauan kamu, kegigihan kamu, dan ilmu yang kamu miliki mengarah ke sana, nih aku berikan, silahkan. Gitu. Tapi ingat, itu hakikatnya untuk menghancurkan dirimu. Dan hancurnya nanti Allah sudah siapkan jalanmu untuk pada kehancuran, gitu ya. Nah, sedangkan kalau orang-orang yang memang beriman, beramal soleh, kemudian dia raih, gitu, maka munculnya adalah kemajuan yang maslahat. Nah, kalau dia tidak beriman, sekali lagi, kemajuan, wah hebat kemajuannya, tapi maaf, menghancurkan. Bikin sesuatu untuk ekspansi, bikin sesuatu ya untuk kejelekan ujung-ujungnya. Kalau toh dia terus seperti itu, ternyata maaf, seolah-olah dia tidak ada lawan, nanti Allah yang menghancurkan. Fir'aun nggak ada lawan seolah-olah. Justru Nabi Musa
dianggapnya tak berdaya, dikejar, dipepet ke pinggir pantai. Bergerak Nabi Musa dengan kekuasaan Allah, mukjizat juga. Laut terbelah, berjalan dia. Allah sendiri yang menghancurkan Fir'aun dengan pasukannya, ditenggelamkan di laut merah tadi, gitu ya. Jadi Baik. mungkin itulah Ya, kurang lebih. alhamdulillah. Ustaz, terima kasih. Dan kita kasih kesempatan buat Ibu, Bapak, dan juga mahasiswa-mahasiswi yang mau bertanya. Siapa Ibu? Ya, silakan. Sini dulu, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rin Fahira dari mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya mau bertanya Pak, apakah sifat fasik itu dengan talbis hampir sama? Lalu bagaimanakah jika ada saudara kita yang mempunyai sifat seperti itu? Apakah amalan-amalan tersebut yang sudah dia kerjakan masih terhitung atau tidak? Ya, terima kasih Pak. Kalau boleh gini, kita minta kalau boleh. Kan ini kan mahasiswi nih ceritanya. Mahasiswi. Bagaimana pendapat yang pertama dari pertanyaan talbis dengan fasik? Pendapat saudari? Karena kan talbis dengan fasik itu kayak apa namanya, entar taubat, entar tidak gitu kan. Kayak misalkan saya melakukan maksiat gitu, melakukan maksiat. Cuman saya juga masih melakukan masih bertaubat gitu. Makanya saya bertanya, apakah amal-amalan yang saya lakukan itu masih diterima atau tidak gitu. Takutnya kan ada beberapa yang berpikir yang mempunyai pikiran pendek gitu ya. Mendingan gua melakukan maksiat aja kalau misalkan amalan-amalan yang saya lakukan itu tidak diterima gitu. Kalau yang berpikirannya pendek. Oh, pikirnya pendek. Maksud kecil orangnya. Bukan. Saya langsung merasa gimana gitu. Aduh, enggak, saya kan enggak ke situ, kan saya di sini saya ngomong. Tapi pandangan saya tepat gitu. Iya, baik Terima gitu ya. kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya harus kita jawab dulu lah ini. Iya, lah ya, iya, jawabnya. benar. Jawabnya ini coba ini karena ini dari mahasiswi UIN harus dijawab juga oleh mahasiswi UIN juga. Saya punya kenalan ini gitu ya, gitu. Wajahnya SMP tapi ini mahasiswi ya. Kalau misalkan ada yang suka silakan nanti telepon ke saya ya. Namanya Aulia. Coba Aulia silakan baca surat Al-Ankabut ya, silakan. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim lanajziyannahum ahsanalladzi kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Itu sudah dikasih jawaban ya. Jadi ketika kita berbuat amal soleh, kemudian kita melakukan kesalahan gitu ya, kemudian kita ikuti dengan amal soleh lagi, dan insya Allah pertahankan yang di amal soleh itu, yang terakhir itu terus, insya Allah Allah akan ampuni dosa dan kesalahan ya. Sekali lagi ya, tapi ketika seseorang itu sudah kufur ya, ternyata sampai dengan akhir hayatnya dia kufur, maka maaf sekali lagi, dia termasuk orang-orang yang fasik yang dimaksud dengan ayat atau surat An-Nur ayat 55. Makanya ini nasihat buat seluruhnya, yuk kita sama-sama. Kita berbuat kesalahan pasti. Kita ingkar pada Allah ya, mensekutukan dia suka dengan sesuatu hal. Sekarang saatnya kita beramal soleh. Ya, insya Allah amal soleh yang kita lakukan akan menyebabkan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Ya, ketika Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, maka kita akan dibimbing terus. Makanya perlu dijaga ketika kita sudah mendapatkan itu ya. Oke, jangan talbis ya. Gitu ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Kita kasih kesempatan buat penanya selanjutnya. Yang mau bertanya siapa Ibu? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Naryati dari Majelis Taklim Khairul Ummah. Yang saya akan tanyakan adalah amal soleh seperti bersedekah yang diumumkan, apakah itu menjadi amal salah ataupun amal soleh? Ya.
Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu jawabannya nanti ya. Ya baik, Ustaz rehat dulu sejenak. Dan buat pemirsa, jawaban Ibu insya Allah akan dijawab nanti setelah segmen yang ini. Oleh karena itu, tetap bersama kami di Serambi Islami Mutiara Hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat pemirsa yang masih bersama kami di sini dan lanjut dijawab Ustaz. Ya. Ini ada pertanyaan. Pertanyaan ini cukup unik sebetulnya. Karena di tengah-tengah masyarakat ini pada umumnya begini adanya. Terjadi ya. Biasanya ketika kita memberikan sesuatu, boleh nggak ketika jadi amal soleh tidak? Itu seluruhnya insya Allah tergantung bagaimana niat seseorang gitu. Yeah. Sebetulnya ketika diumumkan dan tidak diumumkan, berbicara tentang sedekah itu insya Allah di sisi Allah itu semua ada. Ada catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya nanti yang akan membedakan berapa nilainya itu hanya Allah, hak prerogatif Allah. Kita juga jangan bicara begini, wah ibu itu maunya diumumkan, bapak itu maunya diumumkan. Padahal kan diumumkan itu kan termasuk riya ya. Itu sebetulnya bukan dirinya. Bisa jadi kita saja iri dengan bahasa itu. Betul. Hati-hati. Jadi sebetulnya bukan amal salah di orang yang bersodakoh, justru amal salah orang yang melihat dia bersodakoh gitu. Hati-hati, ini jarang jadi bahasan. Betul. Kita perlu membahas ini, nasihat buat mereka yang melihat. Jadi ketika ada orang yang diumumkan, semoga engkau terima ya Allah amal solehnya. Jangan ada negative thinking, jangan ada su'udzon. Ya, jadi terlepas ada orang, jangan disebutin saya, hamba Allah. Tahu nggak hamba Allah itu? Aku. Gitu. Ya sama juga dengan bohong. Gitu ya. Gitu. Maaf saya ngomong gitu, lebay ya. Ya enggak, permisahan ibu-ibu gitu. Iya. Ya. Jadi itu amal soleh. Tentunya amal soleh juga tidak sekedar hanya sedekah. Dari tadi kita bicara sedekah. Itu diam, nggak ngomong kalau nggak bermakna itu sedekah. Maaf. Ini perlu dibacakan hadis nih kayaknya perlu. Ya. Ini silakan nih ada santri dari Pondok Pesantren Papan ya. Silakan. Ya Erni, silakan dibacakan itu hadis. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Muslim. Ya. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik, falyaqul khairan, berkata yang baik atau diam. Ya. Jadi kalau ada orang yang berbuat kebaikan, buat apa kita komentarin? Yang baik apa? Diamnya kita doa, itu yang paling bagus sebetulnya. Ya, bagus. Ada sesuatu lihat, Masya Allah. Belum tentu, apalagi berita sekarang di medsos macam-macam sekarang adanya. Enggak, yang ada tinggal doa. Jangan kita panas, kita kompori, tidak jelas nantinya. Akan hancur kehidupan bermasyarakat, kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Jangan. Sekarang kita berbicara, falyakul khairan. Apa? Doa saja. Auliasmut, ya kita diam, nggak banyak komentar yang bukan bidang kita, bukan ranah kita. Ya, seperti itu. Ya, ini kita melanjutkan itu. Ya. Saya pikir itu dari pertanyaan tadi Ibu Sri ya. Cuman kita perlu tahu juga kira-kira kalau kita sudah beramal soleh, kira-kira Allah apa yang akan Allah berikan kepada kita sekalian. Serta amal soleh kita ini kesiapan untuk kapan? Ini rasanya Ibu Nur Hayati perlu membaca surat Al-Hasr nih ya, ayat 18. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Inna
Sadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Subhanallah. Mungkin itu saya coba untuk membatasi ini di sana ya. Ya. Kita orang-orang yang beriman itu hendaknya bertakwa kepada Allah dan hendaknya memikirkan gitu. Apa untuk hari esok itu? Maksudnya amal kita dapat apa nanti? Perbuatan kita ini amal soleh ini. Saya ingin membangun istana di surga. Kalau kita bicara membangun istana di surga, ada hadis yang menyatakan bahwa siapa orang yang mengerjakan sholat duha 12 rakaat, mohon maaf kepada para pemirsa, terlepas berbicara tentang kualifikasi hadis ini, saya pikir ada 12 rakaat Allah siapkan qasran fil jannah, istana di surga. Aku akan membangun sekarang. Kesalehan itu. Jadi niatnya karena Allah, itu kan. Ibadahnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli," katanya. Ikut gitu, ya. Seperti itu. Ya, insyaallah itu yang dimaksud ya. Berpikir untuk hari esok. Apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok gitu ya. Iya. Ya, saya pikir itu inti daripada ininya ya. Baik. Ya. Terima kasih Ustadz, dan kita kasih kesempatan lagi nih buat para penanya yang sudah mempersiapkan pertanyaannya. Yang mau bertanya langsung saja siapa? Ya, silakan Pak Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz Kemal yang saya hormati. Kita kan sebagai manusia tentu banyak dosa, dan saya merasa mungkin saya bagian dari orang fasik itu yang beribadah tapi juga saya melakukan banyak dosa, pastilah itu ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana ketika kita beribadah itu dengan berniat untuk menghapus dosa, apakah itu ibadah kita itu pamrih, kategori pamrih, atau mungkin masuk kategori itu tidak apa-apa gitu. Jadi saya sering misalnya, siapa tahu ini bisa menghapus dosa, siapa tahu amal ini bisa menghapus dosa. Apakah itu baik? Ya. Atau cukup dengan karena Allah aja dan juga otomatis? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kepada jamaah yang lain yang mau bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sanudin dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Saya ingin bertanya, dengan kemajuan zaman yang seperti ini, apakah dapat mempengaruhi kesolehan kita? Karena mungkin perkembangan zaman sekarang itu kan seperti ya anak zaman sekarang, mungkin milenial kebanyakan terlalu banyak main HP hingga lupa waktu untuk sholat atau ngaji atau gimana nya. Mungkin itu Pak, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisal bilhaq, astagfirul khairat, nonol kalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Buat pemirsa di rumah, jawaban dari para penanya yang sudah bertanya akan dijawab nanti oleh Ustadz Kemal. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Islami Mutiara Hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat pemirsa yang masih setia di Islami TVRI, dan kita langsung ke penanya tadi, Kang Budi. Bagaimana ketika ibadah niat untuk menghapuskan dosa, apakah itu pamrih atau biasa saja? Ya, baik, ini mungkin sekaligus dua-duanya kita untuk coba memberikan jawaban. Ketika seorang sholat itu dia berharap untuk diampuni dosa, ya, karena dalam sholat kan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ada di dalamnya. Boleh, jelas boleh. Titik, jawabannya sudah cukup. Itu saya pikir. Gitu ya. Ya. Sedangkan bagaimana antara amal soleh dengan kemajuan? Persoalannya sekarang dunia maju, gimana kita beramal soleh? Ada handphone dengan berbagai fiturnya. Di dalam fitur yang ditawarkan banyak hal yang salah. Nah, disitulah bicara tentang godaan banyak. Kita bersabar untuk tidak melakukan itu, maka perlu sekarang dibacakan ayatnya terkait kita kalau bersabar dengan itu dilipat gandakan.
Coba ini Ibu Titin, ada Ibu Titi lah, Ibu Titi baca ayat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Intisari dari yang barusan disampaikan itu, kalau kita melakukan amal soleh, sabar, amal yang soleh yang kita lakukan terus gitu, dengan sabar terus, maka dilipat gandakan. Contoh, kesabaran yang kita lakukan itu adalah kesabaran ketika menghadapi banyak hal-hal maksiat, sementara syahwat kita mau. Sabar untuk tidak mau melaksanakan, tidak mau masuk di dalamnya. Sabar, itu sudah sabar untuk meninggalkannya. Terus-terusan dilipat gandakan, pahalanya gede sekali. Sebesar badan kita nanti. Gitu maksudnya, itu pahala gitu. Maksud saya seperti itu ya. Baik, mungkin kita juga perlu membacakan satu hadis ya. Hadis terkait dengan ini. Ada Aisyah mungkin, baca hadis ya. Ini terkait dengan orang-orang yang berbuat kebaikan, mengajak orang pada berbuat kebaikan, itu amal soleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang mengerjakan. Hadis riwayat Muslim. Baik. Man dala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Ya, rahul Muslim. Barang siapa orang yang mengajak, menunjukkan ya kebaikan, ke jalan yang baik, amal soleh gitu ya. Kemudian dilaksanakan oleh orang itu, maka pahala buat yang ngajaknya tanpa mengurangi pahala buat orang yang melakukannya. Jadi kita sekarang kumpul seperti ini dalam rangka mengajak, yuk kita beramal soleh, termasuk dari kita sekalian. Ya, sempat tadi juga dikatakan tentang bagaimana kita berbuat di era kemajuan seperti ini semuanya. Oh, tetap justru itu dijadikan sarana untuk membantu kita bisa beribadah. Setel alarm sebelum azan kurang lebih 1/4 jam. Cepat bergegas sebelum waktu masuk sholat, kita sudah wudhu, sudah menanti datangnya waktu sholat. Nah ini sebetulnya. Jadi era modern ya. Baik, saya pikir amal soleh itu, amal soleh dan kemajuan itu, ketika seseorang beramal soleh, semua kebaikan yang dilakukan berdasarkan ilmu yang benar tentunya karena Allah Subhanahu wa taala, maka kemajuannya ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dunia dia akan dapatkan, masyarakat akan dapatkan, dan di akhirat dia beruntung dapat surga Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Mari kita sama-sama tentunya berdoa ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa beramal soleh dalam kehidupan yang sesaat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbana ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang saleh dan salihah. Bimbing kami dengan cahayamu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur, mensyukuri setiap nikmat pemberian-Mu. Dan berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, sehingga apa yang kami lakukan ya Allah senantiasa karena-Mu, untuk-Mu, mencari ridha-Mu. Dan apa yang kami lakukan amal soleh yang bernilai ibadah. Apa yang telah kami kerjakan dinilai di sisi-Mu sebagai ibadah. Dan berikan ya Allah ganjarannya berupa kemajuan, baik kemajuan dalam kehidupan kami pribadi, rumah tangga kami, keluarga kami, masyarakat kami, bahkan kami bisa memberikan andil untuk kemajuan bangsa dan negara, khususnya dalam memajukan dan persatuan negara tercinta di Indonesia ini ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikanlah kami cahaya di dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, masyarakat, bangsa, negara, dan agama kami.
Hidup sesaat kami ini ya Allah, kami mohon dijaga, dilindungi dalam keamananmu, dalam perlindunganmu ya Allah. Sehingga fid dunya wal akhirah kami selamat. Wabil khusus kami diberikan kemajuan di akhirat berupa kebahagiaan surga jannatun na'im. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz, alhamdulillah. Banyak ilmu yang sudah disampaikan kepada kita semua, baik yang di studio maupun yang di rumah. Terima kasih kepada jamaah yang di studio dan juga terima kasih pada seluruh pemirsa yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan nasihat menasehati dalam kesabaran. Mudah-mudahan program ini manfaat buat kita semuanya. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika.